Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan, perkara yang terpenting untuk kehidupan kita dunia akhirat adalah keyakinan yang benar. Kalau untuk keyakinannya benar, pikirannya akhirnya benar. Kalau pikirannya benar, amalannya jadi benar. Maka kita ini sekarang itu usaha pertama kali itu meluruskan keyakinan. Tanamkan dalam hati, pahami dengan otak kita, ucapkan dengan lisan kita. Tiga-tiganya harus ada. Tanamkan dalam hati, pahami dengan otak, ucapkan dengan lisan. Tambah lagi, dengarkan dengan telinga kita. Bahwasanya di dunia ini dan di akhirat dan di mana saja yang berkuasa itu hanya Allah. Yang menentukan segalanya hanya Allah. Tidak ada satu butir pasir pun di alam semesta ini yang ada tanpa Allah. Tidak ada setetes air pun jatuh kecuali dengan ketentuan Allah. Tidak ada mata berkedip, matanya kita, matanya anak kita, matanya istri kita, matanya manusia semua, matanya jin, matanya malaikat, matanya binatang, kecuali semua dengan ketentuan Allah. Tidak ada jantung berdenyut kecuali dengan qudrat dan iradat Allah. Tidak ada orang marah kecuali dengan Allah. Tidak ada orang suka kecuali dengan Allah suka. Tidak ada orang yang dapat hidayat kecuali dengan keputusan Allah. Tidak ada orang yang sesat kecuali bila dia ini dilempar oleh Allah. Kulun min indillah, semua itu yang menentukan Allah. Kita duduk di sini, ini bukan hanya mau kita, ya kita mau memang, tapi kemauan kita itu yang naruh itu Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kita ini tidak bisa mau kecuali kalau dimaukan oleh Allah. Ya tidak bisa menolak kecuali bila ditolakkan oleh Allah.
Ya kalau orang sudah punya keyakinan yang benar, baru berpikir benar. Akhirnya semangatnya hanya satu saja, semangat untuk taat pada Allah, cari ridha Allah. Kalau pikirannya sudah benar, akhirnya amalannya benar, amalannya dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Di strategi kita dalam kehidupan itu satu aja, strategi satu saja. Bagaimana taat sama Allah kita cedak sudah. Ini kalau taat sama Allah, dapat ridha Allah, ya kita beruntung. Kalau nggak taat sama Allah, wah sudah, siapa yang bisa menolong kita? Kecuali bila Allah ampuni kita. Semoga Allah ampuni kita semua. Maka hari-hari kita bicara masalah iman, hari-hari musyawarah, kita latih hidup itu taat amir. Karena barang siapa taat sama amir, berarti taat kepada Nabi. Kalau taat sama Nabi, berarti taat sama Allah. Di semangat kita ini semangat taat. Karena agama itu taat, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, semangat taat. Bukan semangat seenaknya sendiri. Tapi taatnya ini yang ditaati siapa? Bukan taat sama orang, taat sama Allah. Kalau kita taat sama amir itu karena ini aturan Allah, bukan karena dia enggak menciptakan saya. Tidak ikut apa-apa, kok taat sama orang itu apa? Tapi karena ini perintah Allah ya kita taat. Kita memuliakan orang tua karena apa ya? Karena perintah Allah. Kalau orang tua sendiri itu sebetulnya nggak ikut apa-apa, hanya digerakkan oleh Allah untuk menyayangi anaknya. Yang menyayangi kita itu Allah, bukan orang tua sebetulnya. Kamu lihat di rumah sakit Madiun itu, banyak bayi-bayi itu dibuang di kamar mandi. Kenapa ini orang kok dibuang, gimana itu? Karena oleh Allah tuh dalam hatinya nggak dikasih sayang sama anaknya itu. Maka anaknya itu dibuang. Jadi ayah kita, ibu kita sayang sama kita ini sebetulnya karena Allah meletakkan kasih sayang itu dalam hatinya. Yang sayang itu Allah. Maka jangan gara-gara orang tua kita lupa sama Allah. Nanti kalau Allah rubah, orang tua benci sama kita, wah repot itu ya. Istri kita sayang sama kita, itu karena dibikin sayang sama Allah itu. Jangan gara-gara istri terus nggak keluar. Oh, nanti kalau istrinya lari baru kapok kamu nanti. Istri itu hatinya di tangan Allah. Kalau Allah jadikan dia senang ya senang, Allah jadikan benci ya benci. Maka jangan sampai bencinya orang atau senangnya orang membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita lupa pada perintah Allah. Kalau disuwenengi orang ya ingat sama Allah, dibenci orang ya ingat sama Allah. Ini namanya berpikir yang benar. Kalau kita punya keyakinan yang benar, keyakinan yang benar, akhirnya pikiran benar, nah ini sikap kita ini benar. Jadi kalau yakinnya nggak benar, nanti istri bikin lupa sama Allah, anak bikin lupa sama Allah, ada orang marah. Kenapa kamu kok berhenti dakwah? Orang-orang pada marah. Nah yang bikin marah itu Allah, kok malah kamu meninggalkan perintah Allah? Kalaupun seluruh dunia marah, terus taat sama Allah. Sebagai contohnya adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Di Mekah semua orang marah, satu dua aja yang tidak marah ketika Rasulullah dakwah. Tapi Rasulullah terus saja. Akhirnya semua orang Mekah senang.
Jadi sahabat-sahabat beliau, di pembela-pembela beliau siap mati untuk beliau. Insyaallah mulai kan kita belajar begitu. Pandang semua itu dari Allah, sehingga tidak melupakan kita kepada Allah. Semua dari Allah. Maka semuanya semua taat. Akhirnya istiqomah. Taat istiqomah, akhirnya pertolongan akan datang kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ada orang kemarin bilang sama saya, "Gimana? Mahalah kamu?" Wah, sekarang pada berhenti semua, Pak. Kenapa? Pecah hati. Nah, kenapa kok pecah hati? Ya itu pada kengejosen akhirnya pecah hati. Nah, sekarang bagaimana? Itu karkonya 70 berhenti semua, Pak. Talim nggak ada, nggak ada. Nah, terus kamu bagaimana? Ya saya ikut berhenti, nggak ada temannya. Oh gitu. Kamu jangan bilang begitu. Yang menyatukan, yang memecahkan itu Allah. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu infakkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, tidak bisa kamu menyatukan orang. Walakinna Allah fa'alafa bainahum. Yang menyatukan itu Allah. Sekarang kita buat amal terus saja. Nanti kalau Allah sudah waktunya menyatukannya, satu sendiri. Kita sudah amal aja terus, talim jalan terus, keluar jalan terus, doa terus. Itu pengalaman nanti lama-lama yang pecah-pecah itu nanti jadi utuh lagi. Allah kuasa kok. Kayak tulang pecah itu nanti kalau sudah waktunya sambung lagi itu nanti. Insyaallah mana kan? Pokoknya keadaan apa saja, keadaan perang, keadaan damai, keadaan marah, keadaan senang, keadaan apa saja, terus taat sama Allah, akhirnya kita sukses. Dulu zaman Nabi itu suasana dakwah itu diwarnai dengan perang loh, kan. Tapi yang aneh itu orang-orang yang perang itu lama-lama bersatu. Jadi orang Islam semua jadi wali semua. Padahal asalnya itu hunus pedang saling bunuh-membunuh. Kalau menurut akal waras itu nggak bisa disatukan, itu gimana? Orang sudah bunuh-membunuh satu sama lain, menyatukan bagaimana? Tapi Allah sudah menyatukan ya satu. Makanya walaupun ada gegeran terus dakwah saja. Terus doa terus buat amal sesuai dengan perintah Allah. Jangan terkesan dengan keadaan dan suasana. Jadinya bagaimana urusan Allah bukan urusan kamu. Terus saja. Nanti pada akhirnya Allah akan kasih jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya ya nggak tahu. Pokoknya terus saja. Insyaallah mulai kan? Nah inilah maksud kita 4 bulan 40 hari itu. Biar nggak terkesan dengan suasana keadaan, terus lurus, namanya istiqomah. Makanya ini latihan memandang semua dari Allah tuh. Maka saya lihat dulu itu kalau ngirim jamaah itu ke satu tempat diusir, suruh balik lagi. Diusir, suruh balik lagi, diusir, sampai balik, sampai ada jalan keluar. Saya lihat dulu ngirim jamaah begitu. Pernah satu jamaah dikirim saya lihat dekat saja, dekat markas di Delhi, di Masjid Jamek. Diusir sama tamar masjidnya. Laporan sama saya Elias, tuargib lagi. Kamu sabar, doa, balik. Balik diusir lagi. Ya.
kirim lagi, diusir lagi, kirim lagi, sampai akhirnya beberapa kali jamaah ini sudah putus asa. Maka mereka malam hari kembali ke markas, musyawarah sendiri. Pokoknya kita nanti habis sholat isya pulang aja. Jangan pamit sama Syekh Ilyas. Nanti kalau pamit ditarik lagi, suruh berangkat lagi kita. Sudah nggak mampu lah kita ini. Ya sudah, tapi anulah, istirahat dulu, capek sudah kita ini. Mereka sudah mufakat. Nanti habis isya pokoknya habis istirahat pulang, nggak usah pamit. Nah, tapi ketika jamaah ini tidur, satu orang itu mimpi jumpa sahabat. Nah, saya ini sahabatnya Rasulullah. Kamu tuh baru diusir begitu aja kok sudah putus asa. Kami dulu tuh dipentungi, lempari batu nggak putus asa. Kamu baru diusir begitu aja kok putus asa. Hanya bangun tidur cerita sama temannya, saya ngimpi ketemu sahabat. Saya dicaci-caci katanya gitu aja kok putus asa. Lu saya ngimpi sama begitu. Nah, ternyata satu jamaah mimpi bareng sama. Terus gimana ini? Kita berangkat lagi loh gitu. Angkat lagi ke masjid jamaah itu. Ternyata takmirnya itu sudah jemput di depan. Maka jamaah ini khawatir, itu sudah di depan tuh mau diusir lagi. Ternyata tidak, dipersilakan, silakan. Malah sudah disiapkan makan lagi sama takmirnya itu. Maka jamaah itu heran. Ada apa ini kok tahu-tahu kita diterima, kita kan sudah diusir beberapa kali di sini. Nanti habis makan saya kasih cerita. Tadi malam itu saya ngimpi jumpa Rasulullah. Saya dimarahi, kenapa jamaah saya kamu usir? Itu. Saya ketakutan ini. Pokoknya kamu akan saya terima sebaik-baiknya di sini. Kalau Allah tuh ingin menyelesaikan, itu nggak usah repot-repot. Ya. Allah punya sejuta jalan untuk menyelesaikan. Dikasih mimpi itu sudah bingung semua. Ya. Tapi kalau Allah mungkin masalah juga mudah saja. Ini Nabi Yusuf gara-gara mimpi diusir oleh saudaranya, masukkan sumur, ini gara-gara mimpi aja. Ya. Jadi kalau Allah ingin menyelesaikan masalah itu mudah. Tapi kalau Allah ingin bikin masalah juga mudah semua bagi Allah. Maka jangan sampai masalah itu membuat kita lupa kepada Allah. Kalau nanti mau mengeluarkan jamaah, kita datangi orang satu kali belum mau, datangnya lagi. Oh itu sudah tidak mau. Biar tidak mau itu kan kemarin. Kalau Allah sekarang merubah hatinya, siapa tahu. Datangin jalan lagi. Latihan iman ini sudah. Tawakal aja. Diajak keluar lagi. Nggak mau, datangin lagi. Sampai diputus oleh musyawarah, udah kita ganti orang. Kalau belum diputus musyawarah ganti orang, datang lagi aja. Berani nggak begitu nanti? Nanti kalau orangnya marah bagaimana Pak? Ya sabar toh. Sabar, dapat pahala sabar. Sabar itu pahalanya tidak ada hitungannya. Kalau kamu dimarahi sabar. Kemarin tuh jamaah kita kirim ke Aceh, cerita sama saya itu. Jamaah santri. Ada satu orang itu dikhususi, diajak keluar. Dia sudah karkun. Sudah pernah keluar, nggak mau keluar. Malah marah-marah. Kamu nggak usah datang ke sini. Saya ini repot sekarang ini. Datang orang nggak tahu urusan orang. Akhirnya jamaah ini bingung ini gimana ini. Dan orang-orang itu teman-teman dakwah di situ sudah tahu semua. Orang itu paling sulit itu orang itu. Akhirnya jamaah ini baca Yasin 41 kali malam. Enggak tidurnya sedikit.
besok datangi lagi, baru didatangi, saya sudah mau keluar sekarang, langsung berangkat. Gimana itu? Kemarin nggak mau marah-marah, kok sekarang nggak usah ditarget langsung berangkat, gimana? Akhirnya jamaah ini paham bahwa hati manusia di tangan Allah. Jadi kalau baru sekali usuli terus kapok, nggak datang lagi kita, nanti kita ini pengalamannya sedikit. Hanya pengalaman dakwah saja, belum punya pengalaman nusratullah. Jadi kalau kita sabar terus lagi, lama-lama nanti dapat pengalaman macam-macam. Dakwah terus, doa terus, sesuai dengan musyawarah. Kenapa kamu sedih? Dakwah itu yang gembira, itu kalau sedih nanti orang nggak mau keluar ini. Dakwah itu gembira, dapat amalnya Rasulullah, senang gitu. Fabidzalika falyafrahu. Jangan dakwah sedih begitu, nanti menyedihkan nanti lama-lama. Ngantuk Pak, itu bikin umat ngantuk ini akhirnya nanti. Nah mulai kan, ini dalam cerita yang kita baca dalam Quran, tidak ada nusratullah yang besar-besar itu diturunkan oleh Allah, melebihi nusratullah yang Allah datangkan sebab dakwah. Nusratullah besar-besar, Fir'aun hancur, Qarun hancur, ya, Persia hancur, Romawi hancur. Itu sebabnya itu dakwah sebenarnya. Dakwah ini kekuatannya melebihi bom nuklir semuanya kan. Tapi pakai syarat, yang dakwah itu harus ikhlas, semata-mata karena Allah, dengan tertib yang benar. Tertib yang benar, tertibnya Rasulullah SAW. Hatinya betul-betul tawajuh pada Allah. Maka keluar nggak boleh bawa HP. Siapa yang bawa HP? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Itu bikin kita tidak tawajuh, nggak konsentrasi dalam amal. Nah, jadi kalau dakwah dengan ikhlas, dengan tertib, tawajuh pada Allah, ini tidak ada kekuatan di alam semesta yang Allah turunkan melebihi dakwah. Dan telah dibuktikan oleh para nabi, kemudian diteruskan para sahabat dan pejuang-pejuang setelah itu. Bukan hanya para nabi saja yang punya pengalaman dapat nusratullah dengan dakwah ini, para sahabat juga. Itu Persia Romawi itu ambruk itu di tangan para sahabat, bukan di tangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tangan para sahabat. Ketika para sahabat meneruskan kerja Rasulullah, akhirnya dapat nusratullah juga. Insyaallah mulai kan? Bukan itu saja, ulama-ulama, aulia-aulia, pejuang-pejuang setelah itu. Sampai sekarang, coba kita renungi Syekh Muhammad Ilyas Nidumuddin itu. Siapa yang pernah ke Nidumuddin? Coba, angkat tangan. Ya, Nidumuddin. Kamu lihat Nidumuddin itu. Masjid kecil begitu. Zaman saya lihat itu masjidnya kecil, sekarang sudah besar. Dari masjid semacam itu di negara yang miskin seperti itu, kok bisa menggerakkan orang kemana-mana di seluruh dunia? Nah, coba, apakah ini tidak nusratullah? Di Indonesia itu orang Nidumuddin itu punya apa? Punya sawah, punya ladang, punya menteri, punya kedutaan, nggak punya apa-apa. Ya, kok bisa menggerakkan orang, termasuk kita ini digerakkan sama mereka itu. Bukan di Indonesia saja, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana seluruh dunia. Ini nusratullah, ini pertolongan Allah.
Ya, kan. Kalau kita tidak renungi kayak biasa. Tapi kalau kita renungi itu luar biasa sebetulnya. Termasuk kamu kok mau keluar 40 hari kemana-mana, ada yang 4 bulan, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan istri. Kok ya mau tuh kamu itu? Kamu itu bukan mau, dimaukan sama Allah. Karena ada nusratullah datang. Asbabnya mujahadahnya orang-orang sebelum kita, tahu-tahu kita 4 bulan. 4 bulan bukan digaji, malah mengeluarkan uang. Nah kok mau? Nah ya ini termasuk barang si aneh sebetulnya. Kerja aneh. Setelah 4 bulan duitnya habis, keluar lagi 4 bulan lagi. Pak Sobirin itu keluar aja 4 bulan. Kok bisa mau gitu loh. Nah ini namanya nusratullah. Jadi sebetulnya nusratullah itu banyak datang hari ini juga. Semoga nanti kamu keluar kemana-mana, hatinya ikhlas, amalannya lurus, tidak toleh kanan toleh kiri, hatinya tawajuh kepada Allah, akhirnya datang nusratullah di mana-mana. Datang hidayah Allah di mana-mana. Senantiasa kita tanamkan dalam hati ini kerja besar, kerja Rasulullah SAW. Jangan kita terkesan dengan apapun keadaan. Karena apapun keadaan itu semua sudah diketahui oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diprogram oleh Allah. Apapun keadaan, jangan membuat kita lupa kepada Allah. Kayak Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Qala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang garang, kejam, maka beliau mengatakan inni utu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung dengan Tuhan saya dan Tuhan kamu juga. Yang menciptakan saya, menciptakan kamu adalah Allah. Saya berlindung kepada Allah dari kamu, kata Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun ini nggak bisa buat apa-apa kepada Nabi Musa. Fir'aun itu kejamnya sudah setengah mata kan. Bahaya jadi disembelih. Tapi ditantang sama Nabi Musa nggak berani. Itu mau orang mana-mana disembelih sama Fir'aun, tapi giliran Nabi Musa nggak bisa mau nyembelih, nggak ada keinginan, dia ngamuk sama orang lain aja, sama Nabi Musa dia pokoknya nggak berani. Ini kan aneh tanya. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Allah membuat dia tidak berani. Kalau Allah membuat dia berani, jadi berani. Allah membuat dia tidak berani, tidak berani. Nah, sebabnya Nabi Musa itu doa, ya Allah, hati saya ini kok takut sama Fir'aun ini. Keluarkan rasa takut ini dari hatiku, masukkan di hatinya Fir'aun. Nah, ini doanya Nabi Musa. Ini keterangan ini dalam kitab Durrul Mansur. Ketika Nabi Musa masuk di Mesir, maka beliau ini ngeredak Fir'aun yang musuhnya. Ini Fir'aun ini kalau marah itu pedang yang keluar. Paling kita dimarahi sama takmir masjid aja. Karena nggak boleh, cuman gitu aja. Tangan yang keluar. Kalau Fir'aun itu pedang yang keluar. Maka Nabi Musa itu ngeredak ketakutan. Tapi Nabi Musa faham, walaupun ada rasa takut, beliau faham. Yang membuat takut ini Allah, bukan Fir'aun. Ya Allah, keluarkan rasa takut dari hati saya, masukkan di hatinya Fir'aun.